Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi ta'ala min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qulubin la yakhsha' wa min nufusin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Hadirin wal hadirat, kaum muslimin wal muslimat, jamaah salat subuh Masjid Al-Muhajirin yang insyaallah senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji serta syukur marilah kita panjatkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Penolong, Maha Melindungi, Maha Kuasa mempertemukan kita kembali di majelis Ba'da subuh Ahad ini dalam rangka melengkapi kehidupan kita, langkah-langkah di dunia ini dengan berusaha menambah pengetahuan dan pemahaman terhadap ajaran-ajaran Islam sebagai bekal hidup kita di dunia hingga akhirat kelak. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa melindungi kita, memberikan kesehatan dan keafiatan kepada kita, memberkahi hidup kita dan menjadikan kita ahli ibadah yang patut mendapatkan kebaikan dan kebahagiaan hakiki dari Allah Subhanahu wa taala di dunia wabil khusus di akhirat kelak. Amin Allahumma ya rabbal alamin. Lantunan salawat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad kita sampaikan, kita sanjungkan keharibaan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga, para sahabat dan pengikutnya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, mengawali pertemuan perdana pasca lebaran atau Hari Raya Idul Fitri, pertemuan ini atas nama pribadi dan keluarga saya menyampaikan yatibuli an azkiyatahanil qalbiyah biqudumi Idul Fitri minal aidin wal faizin. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam kebaikan dan keberuntungan. Mohon dimaafkan atas segala kesalahan, baik lahir maupun batin, sengaja maupun tak sengaja, dimanapun berada selama kita bermuwajahah atau bermuamalah. Mudah-mudahan selepas kita dari bulan Ramadan atau Ramadan selepas meninggalkan kita, kita menjadi hamba-hamba Allah yang layak dikelompokkan menjadi golongan al-muttaqin. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, kita lanjutkan kajian kitab Hisnul Muslim dengan memasuki materi masih mengenai zikir bagian keempat, materi ke-87 kalau di kitab ini, sub materi ke-13. Di antara doa yang atau zikir yang didawamkan dan dianjurkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kita sebagai umatnya adalah kalimat raditu billahi rabba
wabil islami dina wabi Muhammadin nabiyya salasa marratin. Dalam riwayat lain ada yang menambahkan dengan kalimat wa raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula, menambahkan wa rasula, kemudian ditambahkan lagi wa bil qur'ani hujjan wa imama. Sahabiyul hadis huwa Sauban bin Bujdud. Sahabat perawi hadis ini adalah Sauban bin Bujdud radhiyallahu anhu. Disebutkan secara lengkap dalam hadisnya adalah kalimat qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man qalaha salasan, barang siapa yang mengucapkan kalimat raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya salasan 3 kali hina yusbihu pada waktu pagi, wa salasan hina yumsi dan 3 kali pada waktu sore, kana haqqan 'alallahi ayyurdiyahu yaumal qiyamah, maka menjadi keharusan bagi Allah untuk membuatnya ridho pada hari kiamat. Dalam sebuah pendapat kalimat ini disebut dengan istilah ikrar muslim. Nah, ini perlu dilatih. Makanya kalau anak-anak TK TPA dulu diajarkan oleh guru-gurunya ikrar muslim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya. Minimal sampai situ sesuai hadis ini. Ini menancapkan keridhaan, kerelaan akan kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala untuk menjadikan Allah sebagai Tuhan, Islam sebagai agama, dan Muhammad bin Abdullah sebagai nabi. Kalimat raditu billahi rabba di sini diartikan secara harfiah, maknanya adalah saya merasa puas. Raditu, rela, menerima. Dengan mengucapkan raditu, maka menancaplah ke dalam hati kita bahwa rela Allah satu-satunya Tuhan, Robba sebagai pengatur, penguasa diri kita dan alam semesta. Sehingga dalam hal ini tidak seorang pun termasuk kita tidak memohon sesuatu kepada selain Allah, sesuai dengan konsep iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kemudian kalimat wabil islami dina, maksudnya adalah bahwa saya meridhoi Islam sebagai agama bagi saya, dalam arti tidak akan berusaha mencari jalan lain, karena sudah meyakini innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang paling diridhoi oleh Allah di muka bumi adalah Islam. Wa may yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Konsekuensinya, maka siapa yang mencari agama selain Islam, dia termasuk orang yang merugi di akhirat, dan Allah tidak akan menerima. Hati-hati, zaman sekarang ada Islam liberal, ada JIL, jaringan Islam liberal. Mereka membebaskan pemahaman bahwa agama yang diridhoi oleh Tuhan itu bukan cuma Islam. Konsepnya yang penting berbuat baik, sehingga ada tuh yang dipanggil beberapa ustadz, bukan dipanggil atau diwawancara, diuji. Bagaimana orang itu bisa bagaimana nasib orang itu menurut Anda? Misal dia baik dengan orang lain, dengan tetangga, kasih dengan siapapun, hidupnya manfaat terhadap pihak lain, tapi tidak sholat.
Bagaimana kita menggunakan alat-alat media-media yang jelas-jelas dibuat oleh mereka-mereka yang tidak melakukan sholat. Dan seterusnya pertanyaan-pertanyaan sejenis yang kalau salah kita menyikapi dan memaknainya, terjebak kita kepada sebuah pemahaman bahwa yang penting berbuat baik, Tuhan Maha Tahu. Nah, gawat kalau sudah seperti ini. Sedangkan dalam Islam kan ada satu password, ada satu kunci utama, yaitu sholat dalam peribadatan kita. Sehebat apapun, ini diyakini oleh semua kita, sehebat apapun amaliyah kita secara duniawi, secara materi, kalau tidak ada passwordnya yaitu sholat, maka hanya sebatas kebaikan dunia saja, tidak sampai di hadapan Allah, tidak ada artinya. Oleh sebab itu Islam ini adalah agama yang harus direlakan, harus benar-benar rela kita menjadi umat Islam, ditandai dengan 2 kalimat syahadat sebagai pintu utamanya, kemudian untuk melengkapinya sebagai amal ibadah yang nantinya supaya sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan salat. Kemudian wabi Muhammadin, maknanya wabi Muhammadin, raditu bi Muhammadin nabiyya, maksudnya bahwa kita meridhai, merelakan, menerima dengan sepenuh hati bahwa Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim dan seterusnya adalah sebagai nabi saya. Nabi secara bahasa artinya penjelas, pemberi penjelasan kepada kita bahwa inilah ajaran yang Allah berikan untuk kita sebagai bimbingan hidup di dunia hingga akhirat. Itulah Nabi kita. Bagaimana dengan nabi-nabi sebelumnya? Wajib kita imani. Cuman ajarannya terangkum dalam ajaran yang disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ada kelompok-kelompok yang mereka tidak mau mengakui Nabi Muhammad, tidak mau mengikuti Nabi Muhammad dengan mengatakan mengikuti ajaran agama sebelumnya. Padahal kalau dalam bahasa tarikh atau dalam bahasa sejarah Islam, keberadaan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kenapa ditempatkan sebagai nabi atau khatamun nabiyyin, penutup para nabi, itu menandakan bahwa ajaran-ajaran nabi dan rasul sebelumnya sudah terangkum di dalam ajaran yang dibawanya. Oleh sebab itu, latihlah diri kita, anak cucu kita dengan penuh keyakinan kalimat raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya. Hadis ini ditutup dengan kana haqqan 'alallahi ayyurdiyahu. Maksudnya kana wajiban aujaballah ala nafsihi ayyurdiyahu, bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mengharuskan atas dirinya untuk meridhoi hambanya yang sudah menerima dengan penuh kerelaan ketiga hal tersebut. Pertama, Allah sebagai Tuhannya, Islam sebagai agamanya, dan Muhammad sebagai nabinya. Kalau Allah meridhoi siapapun, tidak akan bisa mencelakainya. Kemudian yang kedua, yang berikutnya ada zikir yang didawamkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pagi maupun petang adalah Ya Hayyu Ya Qayyum bi rahmatika astaghitsu fa aslih li sya'ni kulluh wa la takilni ila nafsi tarfat 'ain. Ya Hayyu Ya Qayyum, wahai Allah, wahai Zat yang maha hidup dan maha mengurus hamba-hambanya. Bi rahmatika astaghitsu, dengan rahmat-Mu lah saya mohon pertolongan. Fa aslih li sya'ni kulluh, maka perbaikilah segala urusanku.
wala takilni ila nafsi tarfata ain, dan jangan engkau pasrahkan diriku dan jangan pasrahkan diriku kepadaku sedikit pun. Maksudnya kepasrahan diri ini jangan keserahkan kepada diri sendiri, tetapi pasrahkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabiul hadis wa Anas bin Malik. Perawi hadis ini adalah Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Apa yang dimaksud dengan ya hayyu? Ya hayyu itu ada imul baqa. Ya hayyu yang secara harfiah artinya adalah yang maha hidup. Maksudnya bahwa Allah maha abadi dan terus menerus ada. Kemudian ya qayyum, yakni al-mubalaghu fil qiyami ala syutuni khalqihi, bahwa Allah adalah yang terus-menerus menguasai hambanya. Tidak pernah Allah itu merasa bosan untuk mengurusi hamba-hambanya, baik yang taat maupun yang tidak taat. Inilah yang terangkum dalam sifat Ar-Rahman. Allah memberi, Allah menyayangi semua yang ada di muka bumi ini, terlepas dari apakah mereka itu menyembah atau tidak, menaati atau mengingkarinya. Adapun kalimat aslih li sya'ni kulluhu, maksudnya adalah hali wa amri, perbaiki seluruh urusan dan perkara diri kita ini. Kepasrahan kita diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya ini kan ilmu tawakal. Apa itu tawakal? Tawakal adalah menyerahkan segala hasil usaha. Sekali lagi, tawakal adalah menyerahkan segala hasil usaha setelah kita mengusahakannya secara maksimal. Tawakal adalah berserah diri kepada Allah, atau bahasa lainnya, tawakal adalah berserah diri kepada Allah setelah kita berusaha sekuat tenaga, semaksimal mungkin tentang apa yang kita lakukan. Kita yakin Allah itu maha pemberi segalanya, bahwa tidak ada yang ada pada diri kita ini kecuali berasal dari Allah. La mani'a lima ataita wala mu'tiya lima mana'ta. Tidak ada yang mampu memberi jika Allah, tidak ada yang mampu memberi jika Allah menghalangi. Wala mu'tiya lima mana'ta, dan tidak ada yang mampu menghalangi bagi siapapun yang memberi. Tidak ada yang mampu menghalangi Allah, menghalangi siapapun, menghalangi apapun yang Allah kehendaki jika Allah menghendaki bagi kita. Dan tidak ada yang bisa menyampaikan apapun kepada kita yang jika Allah jelas-jelas tidak membolehkan atau menghendaki untuk kita. Nah, dari sinilah maka muncul tawakal. Pasrahkan kepada Allah. Tapi banyak orang atau masih ada beberapa orang yang salah memahami tawakal, berpasrah saja tanpa ada usaha sebelumnya, atau usahanya kurang maksimal. Kan ada tuh dalam sebuah kisah di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika seorang sahabat datang ke majelis Rasul dalam kondisi terlambat, menunggangi seekor kuda. Kemudian dengan buru-buru dia langsung masuk atau menghadiri majelis baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian oleh Nabi ditanya, kamu kesini pakai apa? Pakai kuda. Mana kudamu? Itu di depan masjid, katakanlah. Itu di depan ya Rasul. Sudah kamu ikat? Tawakal belum ya Rasul, tawakal saja. Salah, ikat dulu baru tawakal. Sama artinya dengan orang yang parkir motor di sini, kunci setang, kunci pengaman, ada CCTV maksimal tuh masih dipaling. Nah itu mah sudah. Memanglah nasibnya insya Allah diganti baru. Dulu orang tuaku itu tak yakin, kita ini anak-anaknya tak yakin.
Kalau ada barang hilang, uji anak, uji orang tua tuh, yakinlah bakal ada yang baru dari Allah. Yakin be. Ayo apa Pak? Iya. Iya apa Mak? Iya. Yakin be. Sudahlah, ikhlas kelah. Yang penting kamu lah nguncinya, kamu lah double ngunci dan lain sebagainya. Iya, minggu depan lah baru dia. Baru karena mak mano lagi dah kata nak minjam dengan siapa? Oh bener diganti baru meskipun misal dapatnya second atau dapat langsung dari showroom kalau itu berupa kendaraan. Tapi intinya ketika kita kehilangan sesuatu, kalau itu memang sudah diusahakan secara maksimal penjagaannya, berarti kita sudah masuk kelompok orang yang tawakal. Ini kan ada yang apa namanya teledor, parkir motor basing, kuncinya nempel di situ, langsung ya sudah itu mengenjuk nian dengan maling. Sehingga muncul peribahasa orang tua sekarang, jangankan tak dikunci, dikunci pun dibetel orang katanya tuh kan. Ini tadi kunci, jangan ke kunci siko, jangan ke kunci cuman siko, kunci dua pun masih dan lain sebagainya. Jadi dalam hal ini maaf bukan ngajari buaya berenang, kalimat wala takilni ya Allah jangan biarkan saya dalam artian kita tidak mampu menjaga apapun yang ada pada diri kita kalau tidak ada penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kami dulu di pesantren, di madrasah diajari kiai itu sebuah wirid namanya ayat hifiz. Ini yang pertama wirid gitu. Maaf ngomong itu dipuasai zaman dulu. Ini kan latihan sebenarnya daripada jangan sampai salah paham. Ada orang yang memelintir di pesantren ini katanya. Ini itu dakati dari zaman Nabi baca doa zikir ini harus pakai puasa. Tidak ada kata harus, cuman ternyata maknanya apa? Para ulama, para kiai pimpinan pondok pesantren itu melatih supaya kata orang Portugal kuru cile kentel pejit. Nah, Portugal itu artinya peranakan orang persatuan orang-orang turunan Galunggung. Nah, orang Sunda kuru cile gentel pejit artinya apa? Rajin melotot di malam hari, rajin menahan lapar di siang hari, tirakat. Itu tujuannya latihan, karena hidup ini bukan cuma nak makan tidur. Inilah yang salah terkadang orang-orang tua kita masukkan anak-anak kita ke lembaga pendidikan TK TPA. Dah kata hasil kecuali doa itulah. Apa nak yang kamu hafal dari TK TPA? Doa nak makan, doa nak tidur. Sehingga sampai besar hidupnya makan tidur. Allahumma barik lana bismika. Sudah. Nah jadi dalam hal ini hadirin rahimakumullah ada sebuah ajaran dari para guru kami itu menjaga diri kita untuk memasrahkan diri bertawakal, minta penjagaan dari Allah. Sebab sehebat apapun penjagaan kita dah kata artinya kalau Allah melepaskannya. Ya hafidhu la yansa ya man nimatuhu lahtusa ya man lahul asmaul husna dan seterusnya panjang. Ini cara melatih diri kita. Sebaliknya kalau sudah Allah yang menghendaki menjaganya, meskipun kita lalai tetap saja dijaga. Saya dulu pernah hidup di Kalimantan Timur, daerah Samarinda Pak. Waktu itu tahun 94, betapa amannya di kota itu. Kendaraan yang namanya motor, katakanlah mobil mah biasa ya. Di luar ini motor di luar di teras sepanjang malam tak pernah dikunci, aman. Di satu sisi menggambarkan katanya bahwa kota itu kota aman. Meskipun kalau dalam kacamata dalam pembahasan tawakal ini keliru kalau itu tidak dikunci katakanlah ya. Karena kita berarti tawakalnya salah, harusnya dikunci dulu biarlah kemudian masukkan ke rumah.
Tapi ini saking amannya di satu sisi. Meskipun di sisi lain ada pendapat, oh jangan salah, itu rumah-rumah orang Dayak katanya kan. Orang Dayak itu jangan macam-macam, jangankan diambil, disentuh pun kita bisa bengkak badan. Nah, lain pula itu di luar pembahasan. Tapi kembali lagi, amannya apa yang ada pada diri kita, terjaganya sesuatu yang ada pada diri kita, hakikatnya itu adalah perlindungan, penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin. Allahumma inni as'aluka khaira hadzal yaum fathahu wa nasrahu wa nurahu wa barakatuhu wa hudahu wa a'udzu bika min syarri ma fihi wa syarri ma ba'dahu. Ini adalah zikir dan doa yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam jika berada di sore hari. Kemudian kalau berada di pagi hari, kemudian kalau berada di sore harinya, amsayna wa amsal mulku lillahi rabbil alamin. Asbahna dia ganti dengan amsayna. Allahumma inni as'aluka khaira hadhil lailah fathaha wa nasraha wa nuraha wa barakataha wa hudaha wa a'udzu bika min syarri ma fiha wa syarri ma ba'daha. Dalam hal ini hadirin rahimakumullah, sahabat perawi hadis ini adalah Abu Malik Al-Asy'ari. Kalimat fathahu atau fathaha dalam zikir dan doa tersebut adalah mengartikan atau menunjukkan makna akan kemenangan yang diinginkan. Ya Allah, bukakan kemenangan untukku. Kemudian nasrahu artinya pertolongan atas musuh, baik musuh yang kelihatan maupun yang tak terlihat. Musuh yang kelihatan ya secara fisik berupa manusiakah atau hewan buaskah dan lain sebagainya. Musuh yang tak terlihat adalah adu mubin, yaitu setan laknatullah alaih. Kemudian nurahu, meminta kepada Allah supaya diberikan pencahayaan, maksudnya adalah taufik dan kemudahan untuk memperoleh ilmu dan amal. Ada taufik, ada hidayah, ada taufik. Ini ada beberapa pendapat. Hidayah itu secara bahasa artinya petunjuk. Kalau taufik apa? Implementasi dari petunjuk itu. Misal, ketika mendengar sebuah ceramah, sebuah khutbah, sebuah penjelasan dari seseorang tentang kebaikan, nah itulah hidayah dalam sependapat. Kemudian apakah orang itu menuruti setelah mendengar penjelasan dari orang tersebut, apakah yang bersangkutan menuruti, mengikutinya? Nah, itulah tergantung kepada taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam hal ini banyak di akhir zaman seperti ini banyak hidayah, baik melalui dunia nyata maupun dunia maya, tapi tidak banyak yang mendapatkan taufik. Itu di antara pendapatnya. Jadi orang yang mendapatkan hidayah belum tentu mendapatkan taufik. Ketika seseorang mendapatkan hidayah, aku mendengar ini Islam itu, misal ada seorang non muslim, tiap hari belajar. Dulu saya masih ingat tuh, ada seorang bos bengkel di daerah Padang Selasa, Bukit Palembang. Di zaman tinggi-tingginya animo masyarakat terhadap ceramah almarhum Kiai Haji Zainuddin MZ, Ghafarullah. Dia itu setiap saya lewat ke situ, pasti menjelang zuhur, dia itu kan non muslim, tapi siaran radionya yang didengarkan adalah ceramah Kiai Haji Zainuddin MZ. Kutanya, kok kamu ini tak salah, aku dengar ngapo? Kamu dengar ke
ceramah, iya aku seneng nih dengar kenyo izinnya. Nah itu contoh, menurut sependapat itu contoh dia mendapatkan hidayah. Tapi masih dia beragama Konghucu, belum mendapatkan taufik. Sependapat. Maka dalam hal ini Allah penjelasan di sini dinyatakan meminta kepada Allah nur. Dalam hal ini nur di sini artinya taufik dan kemudahan untuk memperoleh ilmu dan amal. Kemudian barakatuhu wa barakatuhu atau wa barakatuhu atau wa barakataha, sesuai dengan syakul kalamnya, adalah kemudahan, keberkahan untuk memperoleh rizki yang halal dan baik. Berkah itu dalam bahasa dalam kamus bahasa Arab bisa diartikan sebagai an-numu, tumbuh dan berkembang. Ketika rezeki kita berkah, tandanya apa? Pertama, bukan jadi banyak saja. Ada yang sebagian rezeki 10.000 berkah, duit 10.000. Dengan 10.000 itu bisa mendapatkan jenis makanan yang banyak, itu bisa menandakan keberkahan. Tapi yang paling utama adalah dari uang 10.000 itu dialokasikan untuk apa? Kalau dialokasikannya untuk hal yang baik, maka berarti rezeki itu berkah. Kemudian kalau diberikan kepada anak, kepada istri, kepada badan kita jadi sehat, badan kita jadi afiat, badan kita jadi fit, maka itu tanda keberkahan secara fisik. Secara psikis, secara moral, keberkahan rezeki kita adalah melahirkan sikap yang positif terhadap diri kita. Sehebat apapun kendaraan kita, kalau banyaknya diarahkan dipakai kepada hal-hal yang tidak baik, berarti tidak berkah. Ini punya kendaraan, dibawanya ke masjid, dibawanya untuk nganter orang-orang untuk menolong dan lain sebagainya. Misal, nah itu adalah tanda bahwa rezeki kita, benda kita, barang kita itu dalam keberkahan. Oleh sebab itu kita berharap mudah-mudahan apa yang ada dan melekat pada diri kita ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, demikian tiga pembahasan dari materi pagi ini, mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kebaikan kepada kita dimanapun kita berada. Qutma sofa wada magadar, subhanakallahumma wa bihamdika, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.